Hafsyah binti Umar bin Al-Khattab, penjaga mushaf, istri Nabi, dan pusat konservasi ilmu Al-Quran. Dari anak pemimpin jahiliyah ke istri Nabi, Hafsyah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Qurasyiyah dilahirkan dalam sebuah lingkungan yang mengalami transformasi spiritual paling dramatis dalam sejarah Islam. Ia adalah putri dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, seorang tokoh yang awalnya terkenal sebagai musuh Islam, paling gigih sebelum mengalami hidayah yang mengguncang struktur sosial Mekah. Kelahirannya terjadi sekitar 5 tahun sebelum kenabian, sehingga ia menyaksikan secara langsung metamorfosis ayahnya dari seorang bangsawan Quraisy yang keras dan anti-Islam menjadi salah satu pilar utama dakwah Islamiyah. Ibunya adalah Zainab binti Maz'un al-Jumhiyah, saudara perempuan Utsman bin Maz'un radhiyallahu an, salah satu sahabat paling awal yang memeluk Islam dan dikenal dengan ketekunan ibadahnya. Dengan demikian, Hafsyah terhubung dengan dua keluarga besar terhormat, Bani Adi, klan ayahnya yang terkenal dengan kecerdasan politik, dan Bani Jum, klan ibunya yang dikenal dengan kesalehan personal. Pendidikan awal Hafsyah dibentuk dalam atmosfer dualitas ini, ketegasan dan kecerdikan politik warisan Bani Adi, serta kedalaman spiritual dan asketisme warisan Bani Jum. Kehidupan pernikahan pertamanya adalah sebuah cermin dari kondisi umat Islam awal yang penuh ujian. Ia menikah dengan Hunais bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu an, seorang sahabat yang termasuk dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam, dan turut berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan akidahnya. Pernikahan ini memberikannya pengalaman hidup sebagai istri seorang muhajir yang teguh pendirian. Namun, takdir berkehendak lain. Hunais radhiyallahu anhu terluka parah dalam perang Badar dan akhirnya wafat di Madinah, meninggalkan Hafsyah sebagai seorang janda muda berusia sekitar 18 tahun tanpa memiliki keturunan. Keadaan ini membawa kesedihan mendalam bagi Umar radhiyallahu an, yang kemudian berusaha mencari pasangan yang layak bagi putrinya yang cerdas dan memiliki karakter kuat itu. Menjadi Ummul Mukminin, sebuah pernikahan yang bermula dari keprihatinan seorang ayah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, setelah kematian Hunais, pertama-tama menawarkan Hafsyah kepada sahabat terdekatnya. Ia mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu an. Namun, Utsman menolak dengan halus, mengatakan bahwa hatinya belum siap untuk menikah lagi. Umar kemudian mendatangi Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an, tetapi Abu Bakar diam saja tanpa memberikan jawaban. Penolakan halus ini menyakiti hati Umar, seorang pemimpin yang sangat menghargai harga diri. Namun, misteri ini segera terungkap ketika Rasulullah SAW sendiri yang melamar Hafsyah untuk dinikahi. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu an diam karena mengetahui bahwa Nabi SAW telah menyebut-nyebut keinginannya untuk menikahi Hafsyah, sehingga ia tidak ingin mendahului keinginan Nabi. Pernikahan ini terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, tak lama setelah Perang Uhud. Menjadi istri Nabi memberikan Hafsyah status baru sebagai Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Namun lebih dari itu, ia mendapatkan akses langsung kepada sumber wahyu dan menjadi bagian dari rumah tangga yang menjadi pusat pendidikan dan legislasi bagi umat Islam. Karakternya yang tegas dan kecerdasannya yang tajam, cerminan langsung dari kepribadian ayahnya, menjadikannya sosok yang unik di antara istri-istri Nabi. Dalam beberapa riwayat, digambarkan bahwa Hafsyah memiliki sifat sedikit keras dan mudah tersinggung, suatu sifat yang diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun diterima dengan bijaksana. Justru dalam dinamika ini turun wahyu-wahyu Al-Quran yang mengatur hubungan suami istri dengan penuh keadilan, seperti dalam surah At-Tahrim yang merekam dialog antara Nabi dengan Hafsyah dan Aisyah. Peran penting dalam penulisan dan penjagaan mushaf Al-Quran. Sebagai arsiparis utama wahyu,
Posisi Hafsyah sebagai penjaga mushaf bukanlah peran simbolis, melainkan tugas ilmiah yang sangat krusial dalam sejarah transmisi teks Al-Quran. Keunggulannya dalam hal ini bersumber dari beberapa faktor. Pertama, keahlian dalam baca tulis yang langka. Di tengah masyarakat Arab yang tingkat melek hurufnya sangat rendah, terutama di kalangan perempuan, Hafsyah radhiyallahu anha merupakan salah satu perempuan terpelajar yang mampu membaca dan menulis dengan baik. Keahlian ini mungkin diperolehnya melalui lingkungan keluarganya yang menghargai intelektual. Ayahnya, Umar, adalah seorang yang terampil dalam sastra dan administrasi, dan perkawinannya dengan Khunais yang juga dari kalangan terdidik. Kemampuan literasi ini menjadi instrumen vital dalam misi penjagaan Al-Quran. Kedua, kedekatan dengan proses kodifikasi resmi. Setelah wafatnya Rasulullah SAW pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, muncul kekhawatiran besar akan hilangnya Al-Quran seiring dengan gugurnya banyak penghafal dalam Perang Yamamah. Atas usulan Umar radhiyallahu an, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu an, sekretaris wahyu utama, untuk mengumpulkan Al-Quran dari berbagai media tulisan, pelepah kurma, lempengan batu, kulit hewan, tulang, dan dari hafalan para sahabat. Setelah terkumpul, mushaf induk pertama yang dikenal sebagai Mushaf Abu Bakar tersebut disimpan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian oleh Khalifah Umar setelahnya. Disinilah peran kustodian Hafsyah dimulai. Setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, mushaf bersejarah itu diserahkan kepada Hafsyah untuk dijaga. Pilihan ini sangat strategis dan penuh hikmah. Ia adalah istri Nabi yang memahami konteks turunnya banyak ayat. Ia memiliki integritas dan ketelitian yang tinggi. Rumahnya menjadi tempat yang aman dan netral secara politik. Kemampuan baca tulisnya memungkinkan ia untuk memeriksa dan menjaga keutuhan fisik mushaf. Ketiga, peran sentral dalam kodifikasi standar Utsmani. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika perbedaan qiraat, bacaan, mulai menimbulkan friksi di daerah-daerah taklukan seperti Armenia dan Azerbaijan, Utsman mengambil keputusan monumental untuk membuat salinan standar dari mushaf yang otoritatif. Ia membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dengan anggota Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhum. Mushaf Hafsyah menjadi naskah induk, master copy, yang dijadikan rujukan utama oleh panitia ini. Utsman radhiyallahu anhu secara resmi meminjam mushaf tersebut dari Hafsyah, dan setelah proses penyalinan selesai, mushaf itu dikembalikan dengan hormat kepadanya. Dari mushaf inilah kemudian dibuat beberapa salinan yang dikirim ke pusat-pusat provinsi seperti Kufah, Basrah, Syam, dan satu salinan tetap di Madinah. Sementara mushaf lain dimusnahkan untuk mencegah perpecahan. Dengan demikian, Hafsyah tidak hanya menjadi penjaga fisik sebuah naskah, tetapi penjaga gerbang otentisitas teks suci bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Dinamika rumah tangga kenabian dan kedudukannya dalam hadits. Sebagai Ummul Mukminin, Hafsyah radhiyallahu anha tentu saja merupakan periwayat hadits yang penting, meskipun jumlah riwayatnya tidak sebanyak Aisyah radhiyallahu anha. Ia meriwayatkan sekitar 60 hadits yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian besarnya diriwayatkan melalui jalur keponakannya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang sangat menghormatinya sebagai bibi sekaligus istri Nabi. Hadits-hadits yang diriwayatkannya banyak berkaitan dengan ibadah, terutama puasa, sholat, dan haji, mencerminkan ketekunannya dalam beribadah. Salah satu kontribusi pentingnya adalah dalam konteks penguatan sunnah tentang puasa sunnah. Hafsyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW biasa berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, Asyura, serta menekankan puasa pada hari Arafah dan 6 hari di bulan Syawal. Riwayat-riwayatnya menjadi rujukan utama dalam bab puasa sunnah. Namun, sisi kehidupan rumah tangganya yang paling banyak dibahas adalah
interaksinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri-istri beliau lainnya. Hafsyah digambarkan memiliki semangat kompetisi yang sehat dengan Aisyah radhiyallahu anha yang seusia dengannya dan sama-sama memiliki latar belakang sebagai putri sahabat utama. Hubungan mereka adalah dinamika antara dua perempuan cerdas dari generasi yang sama, yang terkadang bekerja sama dan terkadang bersaing dalam hal perhatian Nabi. Kisah terkenal tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghabiskan hari gilirannya dengan Maryah Al-Qibtiyah di kamar Hafsyah yang sedang tidak ada, menjadi pemicu turunnya ayat teguran dalam surah At-Tahrim. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Nabi adalah laboratorium hidup bagi turunnya wahyu yang mengatur etika hubungan interpersonal dengan sangat detail. Keterlibatan dalam politik dan dukungan terhadap ayahnya Hafsyah radhiyallahu anha mewarisi kecerdasan politik dan ketegasan ayahnya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Meskipun tidak terlibat langsung dalam kekuasaan, ia adalah pengamat yang cermat dan penasihat tidak langsung bagi ayahnya. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi perdebatan sengit di Saqifah Bani Sa'idah tentang siapa yang akan menjadi pemimpin umat, Hafsyah berada di sisi ayahnya, menyaksikan bagaimana Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama. Pengalaman ini memberikannya pemahaman mendalam tentang mekanisme politik awal Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu sekarat akibat tikaman Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ia membentuk majelis syura yang beranggotakan 6 sahabat untuk memilih khalifah berikutnya. Dalam masa-masa kritis ini, Hafsyah memiliki harapan bahwa saudaranya, Abdullah bin Umar, akan dimasukkan dalam majelis syura. Namun, Umar dengan tegas menolak, mengatakan bahwa cukup satu Umar saja, maksudnya dirinya, yang terlibat dalam urusan kepemimpinan umat. Keputusan ini menunjukkan bahwa meskipun Hafsyah memiliki pengaruh, ayahnya tetap menjaga prinsip meritokrasi dan menghindari dinastisasi kekuasaan. Hubungannya dengan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an juga menarik untuk dicermati. Sebagai mantan iparnya, Utsman pernah menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, putri-putri Nabi, serta sebagai penjaga mushaf yang dipinjam Utsman untuk kodifikasi, hubungan mereka seharusnya dekat. Namun, dalam gejolak politik yang akhirnya menyebabkan pengepungan rumah Utsman, posisi Hafsyah lebih kompleks. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa ia, bersama Aisyah, awalnya tidak sepenuhnya mendukung cara-cara para pemberontak, namun juga memiliki kritik terhadap kebijakan Utsman dalam pengangkatan keluarga. Posisi ambivalen ini mencerminkan dilema banyak sahabat pada masa fitnah pertama, warisan ilmiah dan akhir hayat yang penuh martabat Hafsyah binti Umar radhiyallahu anha wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tepatnya pada tahun 45 Hijriah, menurut pendapat yang paling kuat. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah, berdampingan dengan istri-istri Nabi lainnya. Kematiannya menandai berlalunya satu generasi ummahatul mukminin yang menyaksikan langsung perkembangan Islam dari fase paling awal. Warisan terbesar Hafsyah yang membuat namanya abadi dalam sejarah Islam adalah perannya sebagai penjaga fisik mushaf induk Al-Quran. Namun, warisannya lebih dari sekadar aspek material, model perempuan terpelajar dan ilmuwan. Ia membuktikan bahwa perempuan dalam Islam dapat dan harus menguasai literasi, menjadi arsiparis pengetahuan, dan berperan aktif dalam preservasi warisan intelektual umat. Simbol integritas dalam penjagaan naskah suci. Kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menyimpan mushaf Abu Bakar menunjukkan tingkat integritas dan reliabilitas yang luar biasa. Ia adalah contoh awal dari konsep amanah ilmiah dalam tradisi Islam. Penghubung antara dua era kodifikasi, ia menjadi jembatan hidup antara kodifikasi pertama di masa Abu Bakar yang bersifat penyelamatan dan kodifikasi standar di masa Utsman yang bersifat penyatuan. Tanpa penjagaannya yang cermat, proses kedua mungkin tidak akan berjalan semulus itu. Telasan keteguhan dalam ibadah. Riwayat-riwayatnya tentang puasa dan ibadah, Nabi membentuk tradisi sunnah yang kuat
di kalangan generasi tabi'in. Setelah wafatnya Hafsyah, terjadi perdebatan mengenai apa yang terjadi dengan mushaf pribadinya. Marwan bin Al-Hakam, yang saat itu menjadi gubernur Madinah, meminta mushaf tersebut dari saudara Hafsyah untuk dimusnahkan, khawatir akan menjadi sumber perpecahan di masa depan jika ada perbedaan dengan mushaf Utsmani. Tindakan ini kontroversial, namun menunjukkan betapa sentralnya mushaf Hafsyah dalam kesadaran sejarah Muslim saat itu. Hafsyah binti Umar radhiyallahu anha mungkin tidak sefenomenal Aisyah dalam jumlah periwayatan hadits, tidak seheroik Khadijah dalam dukungan material awal, namun posisinya sebagai kustodian teks suci menempatkannya pada posisi yang unik dan tak tergantikan. Ia adalah bukti bahwa dalam bangunan peradaban, selain diperlukan para penulis dan penghafal, juga diperlukan para penjaga yang setia. Orang-orang yang dengan kesabaran dan ketelitian luar biasa memastikan bahwa warisan paling berharga suatu peradaban tidak rusak, hilang, atau terdistorsi. Gelar penjaga mushaf yang melekat padanya adalah gelar kehormatan yang menyiratkan tanggung jawab kosmik, menjaga keutuhan firman Allah dari generasi ke generasi. Dalam kamar rumahnya di Madinah, tersimpan bukan hanya lembaran-lembaran kulit dan papirus, tetapi masa depan keberlangsungan agama Islam itu sendiri.